Shalom teman-teman dan kakak-kakak lain yang terkasih. Apa kabar? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan selalu diberi kesehatan ya. Karena di masa pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa ibadah secara offline, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah virtual kita. Sebelum memulai ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Rekan-rekan Taruna, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1, bait yang pertama, Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal, langit pewarna semesta patut memuji kuasanya, karena berkatnya tak henti, limpah kasihnya tak terberi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami. Bimbinglah dan tuntunlah ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi Tuhan Yesus, kami beribadah dengan penuh hati yang bersukacita dan bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, amin. Rekan-rekan Taruna, sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 43, bait yang pertama, mari bernyanyi sertaku. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya, amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber kurnia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Mujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya, pujilah. Rekan-rekan Teruna, ibadah hari ini dilaksanakan secara online. Mari siapkan Alkitab, hati dan pikiran kita. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita awali dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di pagi hari ini melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 1-7. Di bawah judul kepada jemaat di Efesus. Kita baca sama-sama ya. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan teruna, judul renungan kita hari ini mempertahankan kasih kepada Kristus. Kitab Wahyu merupakan kitab ke-27 dalam Perjanjian Baru. Kitab Wahyu adalah terjemahan dari kata Yunani apokalipsis, yang artinya pengungkapan atau penyingkapan. Kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Yohanes bin Zebedeus, salah seorang murid Tuhan Yesus, kepada 7 jemaat. 7 jemaat yang dimaksud adalah ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, ke Laodikia. Saat menulis surat ini, Yohanes berada di dalam penjara di pulau yang bernama Patmos. Dan kita tahu Yohanes ini adalah seorang pelayan Tuhan. Yohanes memberi pesan nasihat kepada 7 jemaat dengan gaya cerita orang Yunani atau dengan perumpamaan, dengan maksud supaya penjaga penjara tidak curiga apa yang dituliskan oleh Yohanes. Seperti 7 bintang disamarkan dengan 7 pemimpin jemaat. 7 kaki dian emas artinya yang melayani ke-7 jemaat. Maksud Yohanes untuk membuat surat ini karena pada masa itu pemerintahan Romawi, kekristenan sangat susah berdiri. Banyak yang ditangkap karena imannya kepada Tuhan. Maka Yohanes ingin menguatkan iman jemaat lewat surat yang dibuat, supaya jemaat bersemangat bahwa dalam kasih Tuhan bisa dikuatkan. Yohanes mengingatkan tetap teguh dalam pelayanan, teguh dalam persekutuan. Kepada jemaat di Efesus disampaikan sapaan di ayat yang pertama, pujian di ayat yang kedua dan 3 dan 6. Teguran segera bertobat di ayat 4 dan 5, seruan di ayat yang ke-7, seruan untuk segera bertindak dan melakukan apa yang diperintahkan
serta upah atau bagian yang akan mereka terima bila mereka menjalankan perintah atau peringatan yang telah disampaikan. Rekan-rekan teruna, ada nada kecewa dalam perikop bacaan kita di jemaat di Efesus. Dan karena itu Tuhan berkata tegas tentang dua hal. Yang pertama, keteguhan, ketabahan, dan kasih. Yang kedua, seruan pertobatan. Bertobat dalam konteks bacaan kita adalah kembali ke jantung kehidupan berjemaat, yaitu kasih. Karena di dalam kasih, lapisan-lapisan keras, ego melunak dan cair. Karena di ayat yang keempat disebut, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dilaksanakan secara daring maupun Zoom. Ini juga merupakan salah satu tantangan saat ini buat kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Beribadah? Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Saat di ruang Zoom maupun daring, banyak yang menutupi kamera dengan alasan sinyal kotak dan lain-lain sebagainya. Dan di ayat yang ke-7 disebut, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ayat ini sekaligus merupakan pesan penting firman hari ini. Yang menang artinya bisa menahan diri, bisa mengendalikan diri, tetap beribadah dengan benar kepada Tuhan di saat apapun. Seperti hukum kasih yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, itu harus dipertahankan. Cinta damai, hidup menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Rekan-rekan teruna, hari ini 31 Oktober, HUT GPIB yang ke-73. Kita bersyukur dengan harapan keberadaan GPIB dapat terus menjalin maupun mengikat tali persaudaraan antar pulau, suku, dan agama. Keberadaan GPIB turut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-73 untuk GPIB. Teruslah berkarya, menjadi gereja yang terbaik dan berkenan bagi Tuhan Yesus dan semua orang. Terpujilah Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 369, bait yang pertama, Ya Yesusku berjanji. Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia. Kiranya setiap pemerintah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Berkatilah keamanan dan juga ekonomi negara kami agar dapat terpelihara dengan baik. Sertai kami semua
agar kami dapat saling mengerti satu sama lain, juga dapat menciptakan hubungan yang damai dan harmonis sesama masyarakat Indonesia. Amin. Tuhan Yesus yang baik yang bertahta dalam kerajaan sorga, sekarang kami ingin berdoa untuk gereja di seluruh dunia, terutama gereja kami Tuhan, gereja GPIB Sawangan. Tuhan tahu bahwa gereja kami sekarang dalam masa pembangunan Tuhan. Tuhan lancarkan segala apapun yang dibutuhkan dalam pembangunan ini, terutama dananya Tuhan Yesus. Kau berikan dana yang cukup, sehingga gereja kami dapat dibangun kembali dan pembangunannya dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa. Dan juga kiranya Tuhan dapat senantiasa memberikan damai sejahtera bagi setiap jemaat dan masyarakat di sekitar kami Tuhan. Juga berkati untuk PHMJ, Pak Pendeta beserta keluarganya, agar senantiasa dimampukan Tuhan untuk menjalankan tugas dan pelayanannya Tuhan Yesus. Juga berkati untuk PHMJ dan majelis-majelis lain, kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan sehingga dapat senantiasa dengan sukacita menjalankan pelayanan di GPIB Sawangan. Inilah doa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Bapa, hamba ingin berdoa untuk berkat GPIB Sawangan, terutama kami para turuna-turuna yang masih dalam proses pertumbuhan. Kiranya Kau memberkati pada kondisi saat ini maupun dalam mata pelajaran dan aktivitas kami hari-hari. Kiranya Kau memberkati supaya semua yang kami jalani dapat menjadi berkat dan dapat berjalan dengan lancar sama satu hal apapun ya Bapak. Dan hamba juga ingin berdoa untuk kakak layan, kiranya Kau memberkati dalam pelayanannya. Kiranya pelayanannya bisa menjadi berkat bagimu ya Bapak. Hamba juga ingin berdoa untuk para pendeta dan para majelis-majelis, dan kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka dapat memberitakan Injil, memberitakan firman-Mu dengan baik tanpa sesuatu apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat dan sabda-Mu. Semoga hidup kami disegarkan oleh sabda yang menyelamatkan. Terlebih bagi saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan sakit yang dialaminya. Semoga dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami bisa membawa penghiburan, sukacita, serta kekuatan. Dan semoga dengan berbagai upaya pengobatan yang telah dilakukannya bisa memberikan perbaikan dan kesembuhan ya Tuhan. Semua itu Tuhan tidak akan bisa berhasil tanpa campur tangan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, sebentar kami mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Berkati papa, mama kami Tuhan, adik kakak, om, tante, dan keluarga yang lain Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sertai mereka selalu. Berikan mereka kesehatan dan lindungi mereka dalam setiap hal yang mereka kerjakan Tuhan. Berkati juga pekerjaan mama papa kami Tuhan, agar sekiranya mereka selalu mendapat berkat yang berlimpah dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk tetap setia dan mengasihi-Mu. Mampukan kami untuk terus berkarya dengan penuh semangat dalam bimbingan kuasa Roh Kudus. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memberikan
persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 88 bait yang pertama. Bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah memberikan berkat dan rezeki kepada orang tua kami dan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa memberikan sedikit apa yang kami punya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, terimalah persembahan ini, semoga persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu, dan Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nyanyian pengutusan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 204 bait yang pertama. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya. Dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengar kebenaran sabda firman-Mu. Buatlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik dan benar. Dan nama Tuhan yang kami puji sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan teruna, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin. Ya benar adanya